Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelas 9C SMP Istiqomah Sambas Purbalingga siap mendukung Ibu Afrita dalam kegiatan uji kinerja hari ini, 13 Desember 2022. Semangat Bu Afrita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrita Arisanti. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mari teman-teman kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk istirahat, Kak. Dimohon teman-teman semua berdiri. Sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Kota Periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan. Mari bung rebut kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, badanku, baik, baik, baik. Ya, semangat ya hari ini ya. Semangat. Semangat gak? Semangat. Kalau gitu, Bu Guru cek semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti sudah semangat ya. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Humaira. Baik, Humaira kenapa? Humaira sakit. Ada lagi? Ya, Humaira semoga nanti bisa cepat sembuh agar bisa bergabung dengan kita di sekolah seperti biasa. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Bagian materi menulis. Menulis pidato persuasif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar untuk menganalisis struktur dan kaidah bahasa. Kaidah bahasa teks pidato persuasif. Kita cek dulu. Coba kita ingat-ingat, struktur teks pidato persuasif ada berapa? 3. Bisa disebutkan? Pendahuluan, isi, dan penutup. Betul. Di bagian pendahuluan ada apa saja? Mulai dari salam pembuka, lalu ucapan syukur dulu atau penghormatan dulu? Penghormatan. Setelah penghormatan ada ucapan syukur. Setelah itu sampaikan tujuan kalian berpidato, mau pidato apa. Lalu setelah itu ada struktur yang kedua, yaitu isi.
isi itu isinya apa? Memberi penjelasan berbagai teori, pendapat. Iya, berisi berbagai penjelasan dan teori dari yang akan kalian sampaikan. Setelah itu di bagian penutup ada simpulan berupa ajakan atau ajakannya juga ya. Lalu saran, setelah itu salam penutup. Jangan lupa sebelum salam penutup harus mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Nah, untuk kaidah bahasanya ada berapa? Apa saja? Nominalisasi, bentuk pasif, dan kosakata. Nah, untuk nominalisasi itu artinya apa sih? Pembendaan. Pembendaan apa? Dari kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Betul sekali. Kalau bentuk pasif itu yang seperti apa? Iya, yang kata kerjanya berupa bentuk pasif. Biasanya ditandai dengan adanya imbuhan di dan ter. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, apa sih yang harus kalian kuasai atau harus kalian capai? Yaitu yang pertama, nanti setelah kalian mengamati sebuah gambar, kalian harus mampu menemukan gagasan-gagasan sebagai bahan dasar dalam menulis teks pidato persuasif. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan menemukan gagasan, kalian diharapkan mampu menulis sebuah teks pidato persuasif yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, kira-kira apa sih manfaat dari menulis teks pidato persuasif? Saya Boleh, dan nanti silahkan. yang pertama menurut saya itu dapat menyusun atau membuat teks pidato persuasif dengan baik. Dapat menyusun atau membuat teks pidato persuasif dengan baik. Boleh, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Mbak Salsa. Iya. Melatih kepercayaan diri ketika nanti presentasi pidatonya. Melatih kepercayaan diri berbicara mungkin ya, berbicara di depan orang banyak, begitu ya? Iya, luar biasa sekali, betul. Di antara keduanya, dari Mbak Danasri dan Mbak Salsabila itu sudah betul. Nanti ketika kalian menguasai materi ini, kalian akan bisa menyusun sebuah teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Dan dapat bermanfaat nanti ketika kalian sudah tidak menjadi siswa. Kalian sudah terjun ke dalam masyarakat, lalu kalian menjadi seseorang yang mungkin di situ menjadi Pak Lurah, Bu Lurah, menjadi pembicara-pembicara. Ketika kalian sudah bisa menulis teks pidato persuasif, ketika menyampaikannya nanti kalian akan lebih bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Seperti itu. Ya, itu manfaat dari menguasai teks pidato, menulis teks pidato persuasif. Sekarang Bu Guru akan melakukan ice breaking sebelum masuk ke gambar yang sudah Bu Guru tayangkan. Sudah siap untuk melakukan ice breaking? Sudah. Sudah siap? Siap. Oke, semuanya silakan berdiri. Semuanya Pak hafal lagu Potong Bebek Angsa ya? Hafal. Coba liriknya bagaimana? Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ya cukup. Itu kan potong bebek angsa yang sebenarnya. Untuk kali ini Bu Guru akan mengubah lirik dari potong bebek angsa tersebut menjadi wak, wek, wuk, dan wok. Apa saja? Wak, wek,
bagian la. Baris kedua liriknya menjadi we. Baris ketiga menjadi wu, sedangkan baris keempat menjadi wo. Coba kita praktekkan dulu ya. Jadi kalian cara mainnya kan harus memperhatikan gerakan tangan Bu Guru. Kalau Bu Guru menunjuk baris ketiga berarti liriknya otomatis menjadi wu. Kalau Bu Guru menunjuk baris pertama berarti wa. Sudah siap? Ya. Bu Guru cek dulu. 1, 2, 3. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wek wek. Tadi saya ada ketiga. Wuk 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 wuk. Wek. Paham ya? Ya. 1, 2, 3. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wuk wuk. Tepuk tangan. Semangat? Ya, sudah. Kalau sudah semangat, kita mulai masuk ke pembelajaran. Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, hari ini kita akan belajar menulis teks pidato persuasi. Semuanya silakan bisa perhatikan ke depan. Ada sebuah poster bergambar narkoba. Ini siapa? Ada sebuah poster tulisannya tolak narkoba. Kira-kira dari poster ini apakah bisa untuk menulis sebuah teks pidato persuasif? Bisa. Kenapa bisa? Karena ada ajakan ya. Di poster ada sebuah ajakan untuk menolak penggunaan narkoba. Sedangkan teks pidato persuasif itu sifatnya mengajak. Sehingga dari gambar poster ini bisa dijadikan sebagai bahan atau ide untuk menulis teks pidato persuasif. Nah, kira-kira kalau misalnya kita akan menulis teks pidato persuasif tentang menolak narkoba, apa saja yang bisa dijadikan isi dari poster tersebut? Bahayanya narkoba, cara mencegahnya, pengertian narkoba. Berarti pengertiannya dulu ya. Pengertian narkoba, jenis narkoba, bahaya narkoba, cara menanggulangi, cara mencegahnya, atau bisa ditambah yang lain-lainnya. Ya. Nah, berarti dari gambar ini nanti masuk ke dalam teks pidato persuasif. Ajakannya berupa untuk tidak menggunakan narkoba, bukan ajakan untuk memakai narkoba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Guru menyediakan sebuah LKS. Di LKS ini sudah ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dan secara individu. Untuk yang secara berkelompok, di halaman kedua ada gambar yang disajikan berupa 4 buah gambar. Nah, tugas kalian dalam kelompok adalah mencari pokok-pokok pikiran. Ya, mencari pokok-pokok pikiran dari setiap gambar. Nah, pokok-pokok pikirannya nanti bisa kalian tuliskan di LK yang pertama. Sudah Bu Guru bagikan tabelnya. Di bagian ini kalian diminta untuk mencari pokok-pokoknya. Misalnya di tabel pertama kalian sampaikan pokok pikirannya apa, kedua apa. Nah, ini nanti fungsinya adalah sebagai kerangka menulis teks pidato persuasi. Lalu setelah nanti kalian bekerja secara kelompok, kalian akan Bu Guru kasih lembar untuk bekerja secara individu. Bentuk LK-nya seperti ini. Sudah Bu Guru sajikan sebuah tabel, tetapi nanti ini fungsinya untuk menulis teks pidato persuasif secara lengkap. Dari mulai pembukaan, isi sampai dengan penutup. Penutupnya sampai salam penutup. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Silakan nanti
adalah nama kelompok-kelompoknya. Silakan bisa berkelompok. Untuk kelompok 1 di sebelah sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari sini ada 3 kelompok. Silakan mulai bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya ya. Silakan bagikan LK-nya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dalam kelompok. Nanti silakan bagi tugas, ada yang menulis, ada yang sambil mencari tiap gagasan, tiap-tiap gambarnya. Siap dibantu? Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba Bu Guru mau lihat. Ya. Bahayanya hanya 2, bisa ditambah? Nanti Bu, tak pikir lagi. Iya, ditambah ya, ditambah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Danastri, silakan. Dibacakan hasilnya saja. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danastri, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut atau berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa dikenal dengan SARS. Gejala COVID-19 yang pertama ada demam, kemudian batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Bahaya jika terkena COVID-19, pada beberapa orang dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Penyakit ini jarang berakibat fatal. Orang tua dan orang-orang yang mempunyai riwayat medis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya.
Dari kelompoknya Mbak Danastri sudah sangat lengkap. Sudah ada pengertian dari COVID-19, ada gejala yang timbul jika terkena COVID-19, ada bahayanya dan juga bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara menghindar atau mencegah agar tidak terkena COVID-19. Jadi sekarang tinggal kerja secara individu untuk menulis teks pidato persuasif. Sudah siap? Ya, Bu Guru akan membagikan 1 buah LK yang harus kalian kerjakan secara individu untuk menulis teks pidato persuasif. LK ini tadi sudah Bu Guru sudah Bu Guru jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nanti kalian kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan ke Bu Guru. Sudah dapat LK semuanya? Sudah. Ya, di LK tersebut ada catatan-catatan dalam bentuk tabel berupa salam pembuka dan lain sebagainya sampai dengan salam penutup. Ini adalah urutan teks pidato persuasif. Nah, tugas kalian adalah secara individu menulis teks pidato persuasif secara utuh. Mulai dari salam pembuka sampai dengan salam penutup dengan topik COVID-19. Nah, diperhatikan tujuannya karena kan sudah punya masing-masing. Lalu untuk salam hormat, kalian sesuaikan pidato ini akan kalian sampaikan di lingkungan sekolah, sehingga salam hormat tertinggi ditujukan kepada kepala sekolah. Bawahnya kepala sekolah, Bapak, Ibu, guru, beserta karyawan. Dan yang terakhir, teman-teman. Kalian boleh menggunakan yang terhormat, yang saya sayangi dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Lalu setelah itu baru dilanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja. Guru kasih waktu 15 menit untuk menulis teks pidato persuasif. Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita masuk ke presentasi. Ada yang siap untuk mempresentasikan hasil menulis teks pidatonya? Siap, Bu. Oke, Salsabila silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Istiqomah Sambas Purbalingga beserta guru dan karyawan. Yang saya sayangi teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini hingga sampai kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat pada upacara rutin hari Senin saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang COVID-19. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah terjadi di Indonesia sejak 3 tahun lalu. Hingga saat ini, COVID amat sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, COVID dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Gejala yang timbul akan semakin parah jika tidak diatasi dengan segera. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Belum ditemukan obat untuk penyakit COVID-19. Namun, kita dapat mencegahnya dengan melakukan beberapa hal. Di antaranya, selalu memakai masker,
cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga diri kita dari wabah COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana pidatonya Salsabila? Bagus? Bagus ya. Sudah menggunakan kata baku? Sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah. Maka berarti Mbak Salsabila sudah berhasil membuat teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa. Nanti untuk bisa mengecek apakah tulisan sistematikanya sudah sesuai atau belum, hanya Bu Guru yang bisa tahu ketika nanti hasilnya sudah dikumpulkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Salsabila. Silakan bisa duduk. Baik, berarti semuanya sudah paham bagaimana caranya menulis teks pidato persuasif? Sudah. Ya, coba kita simpulkan. Bagaimana cara menulis teks pidato persuasif yang baik dan benar? Ada berapa langkah tadi? 5. Yang pertama apa? Menentukan tema atau topik. Tadi temanya apa? COVID-19. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pikiran. Tadi ada berapa yang kalian temukan? Pokok pikirannya? 4. Apa saja? Pengertian, gejala, bahaya, dan bagaimana cara mencegahnya. Setelah itu langkah yang ketiga adalah menentukan tujuan. Setiap dari kalian masing-masing boleh memiliki tujuan yang berbeda. Tapi dari gambar poster yang sudah tadi kalian analisis, tujuannya yaitu menghimbau atau mengajak orang-orang agar tidak menggunakan, menghimbau kepada orang-orang agar bisa mencegah COVID-19. Yang keempat, setelah menentukan tujuan, menyusun kerangka. Setelah dapat kerangkanya, baru disusun menjadi satu buah teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap serta sesuai dengan struktur teksnya dan kaidah bahasanya. Baik, setelah ini berarti kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan keluarkan HP masing-masing. Bu Guru sudah membagikan link di grup WhatsApp kelas. Silakan bisa kalian kerjakan soal evaluasi yang tersedia. Ya, nanti untuk live score bisa kalian lihat di papan tulis. Silakan mulai dikerjakan.
Caca ya? Kedua Isfi. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya berarti ya? Sudah. Ya, dari hasil live score ternyata banyak yang jumlah betulnya 5. Berarti tepuk tangan untuk Wardah, Aila, Isfi, Anindita, Kansa. Tepuk tangan. Ya. Evaluasi sudah kita laksanakan, sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Kenapa menyenangkan? Diawali oleh speaking. Oke, terus alasannya lagi apa? Oh ya, karena ketika menulis teks pidato tadi menggunakan gambar poster ya, itu memudahkan. Seperti itu. Ya, terus yang ketiga, ada lagi alasannya? Oh, tadi soal evaluasinya menarik. Kenapa menarik? Karena menggunakan aplikasi Quizizz. Baik, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita nanti lanjut ke materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya, yaitu menyampaikan teks pidato. Maaf, bukan menyampaikan teksnya, tapi menyampaikan pidato secara lisan. Secara lisan tanpa membawa teks. Nanti sebelum kalian menyampaikan pidatonya, akan Bu Guru kasih teori. Bagaimana sih cara menyampaikan pidato? Harus apa saja yang diperhatikan? Seperti itu ya. Nah, itu untuk kegiatan selanjutnya. Berarti untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya. Bu Guru punya kata-kata motivasi. Carilah ilmu setinggi mungkin. Carilah ilmu sampai nanti kalian tua atau bahkan sampai ajal menjemput kita. Kenapa? Karena ilmu adalah jendela dunia. Dari ilmu nanti kalian akan bisa menggapai semuanya, karena ilmu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tanpa ilmu kita tidak ada apa-apanya. Itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.